pintar, berkarakter baik, multiprestasi, terkenal, dan ramah. Di sini kami akan membuat tugas video tentang materi sejarah dari awal sampai akhir. Perkenalkan, nama saya Yulianti Sintiasari. Berikut video selanjutnya. Saya Anastasia. Saya Samuel Devin Yones. Saya Ahmad Jaki Khairul Rahman. Kenalkan, nama saya Shirana Aurelia Fikriani. Saya Raisa Dika Ramadhani. Saya Farhan Raffi. Kita mulai dulu dari materi pertama ya teman-teman. Halo Siren. Hai Yuli. Di sini aku mau nanya nih, kira-kira apa jawaban dari pengertian sejarah dan manfaat sejarah? Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari sejarah. Sebelum masuk ke dalam materi sejarah, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon, dan juga menurut bahasa Melayu yang disebut syajarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang penting dalam kehidupan di manusia di masa lampau. Aku juga nggak tahu ya. Gimana kalau kita tanya-tanya teman yang lain? Boleh? Ayo. Menurut yang saya pelajari, terdapat 3 unsur penting dalam konsep sejarah. Yang pertama, manusia sebagai pelaku dari semuanya. Ruang, tempat terjadinya peristiwa. Dan waktu, batasan dari peristiwa yang telah terjadi. Daripada main game, mending nih belajar tentang periodisasi dalam sejarah, baik contoh-contohnya. Oh ya Samuel, kita kan nggak tahu tentang materi ini. Bisakah kamu jelaskan? Nah, kalau periodisasi dalam sejarah itu bertugas membuat klasifikasi dan peristiwa sejarah dalam tahap dan perubahan tertentu. Contoh periodisasi yaitu masa orde lama atau orde baru dan masa reformasi. Dan sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu sinkronos, yang sin artinya bersama atau dengan, dan kronos yang artinya waktu. Dalam KBBI, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Sifat-sifat sinkronik kebalikan daripada dikonek, yang sempit dalam waktu, melebar dalam ruang. Ciri-ciri konsep berpikir sinkronik dalam sejarah yaitu 1. Mengkaji pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan pengajian pada subjeknya atau karakternya. Bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan. 5. Kajian lebih sempit dan memiliki sistematis yang tinggi secara bersifat uji serius. Permisi Elsa sama Yuli. Kan kita hari ini ada tugas dari Ibu sejarah, yaitu konsep diakronik. Bisakah kalian jelaskan apakah itu konsep diakronik? Konsep diakronik. Kata diakronik sih berasal dari kata Yunani yaitu dia dan kronos. Dia artinya melintas, melampaui, melalui. Sedangkan kronos artinya waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Nah, selain konsep diakronik, ada tambahan kronologinya juga, Ren. Yaitu kronologi artinya waktu dan uraian ilmu. Jadi semua mencakup ilmu tentang waktu yang menyusun peristiwa atau kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Baiklah Yuli sama Elsa, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Dalam penelitian sejarah ada beberapa metode yang digunakan. Pertama, heuristik, yang berarti mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber sejarah. Yang kedua, kritik dan verifikasi, yang berarti melakukan pemeriksaan keahlian dan sumber sejarah. Interpretasi, yaitu menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi. 4. Historiografi, yaitu tulisan dan hasil penelitian serta laporan sejarah. Dalam penelitian sejarah ada beberapa langkah. Yang pertama ada pemilihan topik atau judul, yang kedua pengumpulan data atau heuristik, yang ketiga ada verifikasi atau kritik, yang keempat ada interpretasi atau penafsiran, dan yang kelima ada historiografi atau penulisan.
Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah. Yang pertama yaitu dari sumber benda. Kelebihan dari sumber benda adalah dan kekurangan dari sumber benda adalah. Dan yang kedua yaitu sumber lisan. Kelebihan dari sumber lisan adalah dan kekurangan dari sumber lisan adalah. Nah, materi terakhir ada 3 pembahasan. Yang pertama dokumen, yang kedua artefak, dan yang ketiga fosil. Dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya monumental yang semua memberikan informasi bagi yang meneliti. Menurut jenisnya, dokumen terbagi menjadi 2 macam. Dokumen resmi dan dokumen pribadi. Dokumen resmi meliputi internal dan eksternal. Internal contohnya memo, pengumuman, laporan rapat, dan lain-lain. Eksternal contohnya surat kabar, majalah, berita yang disiarkan, dan pemberitahuan. Dokumen pribadi contohnya biografi seseorang. Artefak. Artefak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yang mana semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia. Contoh artefak antara lain logam dan tulang, prasasti, tanduk binatang, dan terakota atau keramik. Yang terakhir, fosil. Fosil dalam bahasa Latin disebut fossa, yang berarti menggali keluar dari dalam tanah. Fosil adalah sisa-sisa atau bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Fosil memiliki syarat. Kira-kira apa ya syarat fosil? Syarat fosil yang pertama, terawetkan secara alamiah. Yang kedua, berumur lebih dari 11.000 tahun. Jadi itulah persembahan video sejarah dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.